Halo adik-adik, apa kabar nih hari ini? Pasti luar biasa ya. Semoga selalu sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Yuk sebelum kita mulai sekolah minggu, eh, kita nyanyikan lagu dulu yuk. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, berbagi semangat yang patah, mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan Ya adik-adik, tadi sudah menyanyikan lagu ya. Sebelum kita lanjut ke firman dan lagu-lagu selanjutnya, yuk kita berdoa dulu yuk. Mas Erik hantarkan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena Engkau telah memberkati kami semua di tempat ini dengan keadaan baik. Walaupun kegiatan sekolah minggu masih dengan online, semoga pesan-pesan yang ada di firman bisa sampai ke adik-adik semua ya Tuhan. Ya Tuhan ya, sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati supaya bisa berjalan dengan baik. Doa yang jauh dari sempurna ini Engkau berkati demi putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Nah adik-adik tadi sudah nyanyi lagu ya. Hari masih semangat ya adik-adik ya. Sebelum kita lanjut ke firman, kita akan ada satu lagu lagi nih. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan
Shalom adik-adik, semangat pagi, apa kabar hari ini? Kiranya baik-baik saja ya. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik semua duduk yang rapi, siap mendengarkan firman Tuhan. Dan ingat, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari mulainya sampai hingga pertengahan ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Alkitab. Janganlah iblis datang untuk mencuri firman-Mu Tuhan. Kami mohon bimbingan, buka hati serta pikiran kami untuk mengerti firman itu dengan baik. Ajaran kami untuk bisa tenang, duduk diam saat firman-Mu disampaikan. Biarlah firman itu masuk dan bisa tertanam dalam hatiku dan teman-teman semua, sehingga nantinya bisa menjadi pedoman hidup untuk kami. Urapi kami semua yang berada di sini maupun yang berada di rumah, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Nah, untuk hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Rut 1 atau Rut pasal 1 ayat yang pertama sampai ke-18. Mari kita simak cerita berikut ini sehingga adik-adik dapat lebih jelas mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini. Si sapi dan si katak. Pada suatu ketika, hiduplah seekor sapi mungil pada sebuah pertanian di tepi danau. Sapi mungil merasa sedih karena tubuhnya lebih kecil dibanding sapi yang lain di sana. Ia selalu mengeluh mengenai hal ini. Dan ya, lagi-lagi ia mengeluh kepada si anjing, sahabatnya. Tubuhku paling kecil di sini. Sepertinya tubuhku paling kecil di dunia. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubahnya. Jangan mulai lagi, kawan. Kau ini sapi yang lumayan besar, pandai dan imut. Tidak mungkin kan kita semua memiliki ukuran tubuh yang sama? Iya, memang. Tetapi mengapa bukan aku yang punya tubuh paling besar? Lihat, aku juga bukan anjing yang paling besar di dunia. Aku yakin di luar sana ada anjing yang lebih besar dariku. Tapi aku tidak khawatir. Aku senang dengan apa yang aku miliki. Tapi aku tidak suka. Pada danau sebelah pertanian di mana si sapi tinggal, hiduplah seekor katak yang sombong. Ia gemar membanggakan diri di depan kawan-kawannya. Tubuhnya paling besar di antara katak yang lain, dan ia bangga sekali. Aku adalah katak terbesar di sini. Dan dia yang terbesar adalah raja. Mulai saat ini kalian semua harus memanggilku Yang Mulia. Tidak ada ketentuan yang menyatakan seperti itu. Dan kami tidak membutuhkan raja. Kenapa tidak? Setiap tempat mempunyai raja. Misalnya singa adalah raja hutan. Ya, tetapi singa bukan hewan terbesar di hutan. Ada gajah yang lebih besar. Si katak sombong memikirkan jawaban kawannya, lalu menjawab dengan nada sombong seperti biasa. Ini bukan hutan dan kalian bukan seekor gajah. Pokoknya aku adalah raja. Titik. Katak yang lain sepakat untuk memberi pelajaran pada si katak sombong. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Suatu hari tatkala para katak berenang di danau, mereka melihat si sapi mungil sedang berumput dengan wajah muram di pinggir danau. Mereka belum pernah melihat hewan sebesar itu.
Wow, besar sekali hewan itu. Pada saat itu, muncul gagasan di kepala mereka. Bukankah si sombong mengatakan bahwa hewan terbesar adalah raja? Jadi hewan itu pastilah raja. Mereka segera mendekati si sapi. Mereka menceritakan kondisinya dan meminta bantuan. Ya, tetapi aku hanya seekor sapi mungil. Bantuan apa yang bisa kuberikan? Siapa yang mungil? Kau? Kau tidak perlu berbuat apa-apa. Kami akan membawa kawan kami yang sombong ke sini dan serahkan semuanya kepada kami. Baik, sekarang aku harus kembali ke pertanian supaya pemilik pertanian tidak khawatir. Keesokan harinya, para katak menemui si katak sombong. Mereka bercerita bahwa ada hewan raksasa di pinggir danau. Dia ingin menemuimu. Baiklah, mari kita menemui hewan raksasa. Para katak pergi menuju sisi lain danau. Si sapi telah menunggu kedatangan mereka di tepi danau. Si katak sombong terkejut dan hampir saja menelan lidah sendiri. Namun tidak menunjukkan rasa terkejutnya pada katak yang lain. Oh, jadi kau adalah hewan raksasa yang berniat menjadi raja? Si sapi hendak mengatakan sesuatu. Namun, buru-buru si katak betina berkata, "Bukankah kau yang mengatakan siapa hewan terbesar ia menjadi raja? Maka si sapilah yang berhak menjadi raja." Oh ya? Aku bisa menjadi sebesar dia? Begitu ya? Bagaimana caranya? Tatkala para katak berdiskusi, si sapi merasa dirinya sangat besar dan berharga. Karena baru kali ini ada yang mengatakan betapa besarnya dia. Sekarang coba kalian lihat seberapa aku bisa tumbuh. Akhirnya katak sombong menggembungkan dirinya. Apakah tubuhku sudah sebesar sapi? Si katak menggembungkan diri lebih bulat lagi. Bagaimana? Apa sudah sebesar sapi? Belum. Katak mulai menggembungkan diri sekali lagi. Kini ia tak sanggup berbicara. Ia hanya bisa menatap yang lain meminta persetujuan. Katak yang lain mulai menertawakannya. Tak. Kau harus lebih menggembung lagi. Si katak sombong terus menggembung. Ia menggembung dan menggembung hingga berubah menjadi balon. Dengan kagum, si sapi memandangi si katak. Bentuk katak sombong sudah tidak lagi seperti katak. Ia mendorong dirinya hingga melayang dan tubuhnya mulai naik. Lama-kelamaan ia terbang setinggi si sapi. Namun ia harus melampaui ketinggian sapi dan berusaha naik lebih tinggi lagi. Dan si sapi dan katak-katak yang lain hanya bisa berdiri memandang. Ini menjadi pelajaran besar untuknya. Mereka merasa sedih akan nasib si katak sombong yang merasa dirinya paling besar di antara yang lain. Begitu melihat apa yang terjadi, si sapi mungil tidak pernah mengeluh lagi. Ia menerima dirinya apa adanya dan sangat menyukainya. Pada pelajaran hari ini, adik-adik diajarkan untuk tidak mudah menyerah jika yakin bahwa pilihan atau keputusannya adalah baik dan benar. Adik-adik tidak mudah menyerah jika yakin bahwa pilihan atau keputusan adalah baik dan benar. Nah, demikian firman Tuhan. Kita akan kembali lagi minggu depan. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Semoga firman tadi yang disampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, ibadah sekolah minggu pada hari ini sudah selesai ya adik-adik. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Sharing antarkan yuk.
kasih Tuhan untuk hari ini, untuk sekolah minggu pada hari ini sudah berjalan dengan baik, tiada halang suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih. Semoga firman yang tadi telah disampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi adik-adik yang ada di rumah. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna Engkau berkati, demi nama yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke adik, dadah, semoga sampai bertemu minggu depan lagi ya.